persoalan apa itu? Masyarakat marah. Panggil sekretaris dulu. Iya, belum panggil ke manajer loket atau di loket ada persoalan masyarakat lagi marah-marah itu. Belum panggil kan manajer loket. Halo, assalamualaikum. Ini benar Pak Edo? Ini dari kantor pertanahan Pak. Ini dari tugas loketnya. Berkas Bapak sepertinya ada yang kurang ini Pak. Iya Pak. Bisa diantar ke kantor Pak berkasnya? Ini ada yang kurang di akta kematiannya Pak. Oh iya, ditunggu ya Pak di kantor. Ya Pak, Pak. ya terima kasih ya. Jadi izin Pak, saya tadi yang Bapak telepon dari kantor kata pembeli bahwasanya kalau di telepon itu ada kelengkapan berkas saya yang kurang. Katanya tadi ada apa Pak yang kurang Pak? Kalau boleh tahu? Akta kematian Pak. Oke. Kemarin saya sudah melampirkan surat keterangan kematian Pak. Itu gimana Pak? Jadi begini Pak. Nah, ini ibu yang saya hadapi kemarin. Ibunya bilang, udah lengkap semua berkas saya Pak. Tapi ketika berkas dalam perjalanan, ada kendala. Itu gimana SOP kalian? Coba saya minta jelaskan. Nah, jadi jangan sampai masyarakat ini dilempar-lempar kerjaannya ke Ini sana. surat kematian sudah ada. Tapi akta kematian sekarang saya. Wah, aku nggak tahu Pak. Nah, gimana ini? Ini kalian ini? Prosedur kalian, manajemen kalian mana ini? Nggak berjalan ini. Mana? Ya, apa ya? Ya, Pak. Ini kan nama saya Genta, Pak. Saya manajer loket di sini. Saya mohon ada apa nih Pak sebenarnya Pak? Ya. Gimana Pak? Saya intinya Pak, mau sebenarnya lempar lagi. Saya tidak mau melengkapi kekurangan berkas yang sudah saya lengkapi di awal. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kita kan berdasarkan peraturan dari surat edaran dari Kanwil. Untuk sekarang Pak, surat kematian itu tidak dipakai lagi Pak. Jadi yang dipakai itu akta kematian Pak. Kita berdasarkan aturan, jadi dimohon kepada Bapak untuk segera melengkapinya Pak. Kita berdasarkan aturan yang ada gitu Pak. Kalau begitu Pak, artinya kita ini sudah ada aturan yang tertulis dari pemerintah. Kalau berdasarkan aturan, saya siap melengkapi. Tapi kalau jangan sampai hal ini dipersulit oleh oknum. Ya, Saja Pak. Pak. Baik Pak, terima kasih. Kami dari kantor pertahanan Kota Probolinggo akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kota Probolinggo ini Pak. Mohon maaf sekali lagi atas kelalaian tugas loket kami. Kami mohon kedepannya mohon dukungannya Pak agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya mohon maaf tadi Ya. kalau marah-marah Pak. Ya, Saya mohon pamit dulu, saya akan melengkapi berkasnya. Oke Pak. Baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Izin Pak. Ya, masuk. Ya. Pak Genta. Siap. Duduk Pak. Ya Pak. Siap. Pak Genta, tadi saya lihat di CCTV itu ada masyarakat marah-marah di loket. Itu apa persoalannya Pak Genta? Oh ini Pak, izin Pak, saya mau jelaskan dulu sebentar Pak ya terkait permasalahan yang ada di loket tadi. Informasi yang saya dapat Pak dari petugas loket, safety, permohonan pendaftaran pertama kali Pak diminta hanya surat keterangan kematian. Tetapi pas pemohonnya datang lagi yang dibawa surat kematian, tetapi yang petugas satunya lagi, petugas loket satunya si Deli meminta akte kematian Pak. Gitu Pak ceritanya Pak. Jadi pemohon yang memohon pendaftaran pertama kali merasa simpang siur informasi ini Pak. Gitu Pak. Jadi gini Pak Genta. Jadi Pak Genta harus tahu bahwa terhadap permohonan pendaftaran pertama kali itu sudah ada edaran, Pak. Edaran dari Kakanwil itu meneruskan surat edaran dari pusat yang mana edaran tersebut coba Pak Genta cari itu nomor 1287 tahun 2023 di mana di situ dijelaskan bahwa setiap pendaftaran pertama kali yang dimohonkan oleh ahli waris
itu harus melampirkan akta kematian. Nah, jadi sekarang Pak Genta supaya diberitahu petugas loket supaya mereka jangan sampai nanti bahwa setiap pemohon itu harus ada akta kematian. Jangan sampai masyarakat seperti mau dipimpong bolak-balik, awalnya nggak perlu, sekarang perlu. Nah, setelah ada edaran ini ya sudah dikasih tahu supaya di kemudian hari pelayanan kita lebih bagus, lebih transparan dan tidak berbelit-belit. Itu Pak Genta ya. Tolong sampaikan kepada petugas loket jangan sampai terjadi lagi terhadap pelayanan kita. Terima kasih Pak Genta ya. Pak, nanti saya sampaikan kepada petugas loketnya Pak terkait edaran tersebut. Pak, izin Pak, sekalian saya mau menyampaikan terkait hal yang tadi Pak, di loket permasalahan itu Pak, ada petugas loket yang kurang baik Pak, dia kurang untuk pelayanan itu kurang ramah Pak sekalian. Makanya saya juga ingin menyampaikan hal tersebut Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih Pak Genta. Terhadap pelayanan memang di pelayanan itu memang harus baik kita untuk masyarakat. Itu salah satu ujung tombak dalam rangka perkantoran kita untuk melayani masyarakat itu loket. Jadi gini Pak Genta, terhadap pelayanan tolong sampaikan kepada petugas loket bahwa kan kita sudah di depan loket sudah ada sebut kan di pamflet itu menyebutkan bahwa layani dengan 3S. Senyum, sapa, siap melayani. Nah itu mutu Pak Genta, itu sampaikan kepada kawan-kawan kerja loket. Itulah salah satu mutu kita dalam melayani sehingga image pelayanan kita bagus dan melayani. Tetapi Pak Genta kalau memang sudah menjadi watak ataupun sifat dari petugas loket itu ya solusinya harus kita ganti kepada yang lebih berkompeten, lebih bagus, yang siap untuk melayani terkait dengan pelayanan kita. Siap Pak Genta. Siap Pak. Nanti Ya. coba saya sampaikan dulu kepada petugas loketnya Pak. Kalau memang masih bisa kita bimbing Pak. Kalau tidak bisa ya Ya, harus ganti aja. ganti aja Pak. Ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Izin Pak. Ya.